Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan Jumat ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat ini, setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap duduknya kita pada kesempatan Jumat siang ini mengangkat derajat kehidupan kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita menjadi lebih baik setelah kita menunaikan salat Jumat kali ini. Maka dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita tidak henti-hentinya senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling banyak hartanya. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatannya, tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir digolongkan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kehidupan yang baik, diberikan hari-hari yang baik, sampai pada akhirnya kita wafat kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dengan cara yang terbaik, sampai kemudian kita mendapatkan surga yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kalau kita menyimak di antara peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal, di antara peristiwa yang paling agung, di antara peristiwa yang sangat luar biasa, di bulan ini adalah bulan dilahirkannya
sosok yang paling mulia dalam hidup. Di bulan ini dilahirkannya pribadi yang paling sempurna dalam hidup, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya tidak akan pernah cukup waktu untuk membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang paling mulia. Kalau kita bicara tentang sosok Nabi Muhammad, rasa-rasanya tak akan lekang oleh masa, karena beliau itu adalah sosok yang paling sempurna. Pribadinya tiada banding, pribadinya tiada sanding, dan itu yang bisa menjadi ukuran dalam diri kita untuk senantiasa meneladani akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rasa-rasanya perlu kita contoh dalam kehidupan kita saat ini adalah akhlak yang luhur, akhlak yang dihadirkan dalam bersikap di tengah kehidupan ini. Saya akan mengambil satu hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Satu kali Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kamu sekalian, siapakah golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Saya ulangi. Satu kali Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan siapakah golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapakah di antara golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Nabi, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, golongan itu disebut dengan hayyin. Yang kedua, golongan itu disebut dengan layyin. 3, golongan itu disebut dengan qaribin. Yang keempat, golongan itu disebut dengan sahlin. Apa artinya? Seperti apa ciri-cirinya? Apakah kita semua yang hadir saat ini bisa tidak mendapatkan golongan itu, sehingga dengan izin Allah kita semua tidak tersentuh dengan api neraka? Kita akan bahas secara sederhana dalam mimbar khutbah yang singkat ini. Yang pertama, kata Nabi, orang yang tidak akan tersentuh api neraka secara akhlak adalah orang yang disebut dengan hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu artinya orang yang tenang, menenangkan. Apa sikapnya?
orang ini rendah hati, orang ini tawadhu, orang ini tidak sombong, orang ini tidak besar kepala. Kenapa? Karena yang dihadirkan dalam dirinya adalah kerendahan hati. Jamaah yang dirahmati Allah, jauhi sifat sombong. Karena sifat sombong itu sifat yang dibenci oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong. Bahkan iblis itu tidak akan pernah masuk surga karena punya sifat sombong dalam dirinya. Orang yang berjalan di muka bumi dengan sifat sombong, surga jangankan dimasukinya, baunya surga aja tidak akan pernah tercium oleh dirinya. Sekarang pertanyaannya, biasanya apa yang membuat orang itu bisa sombong? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya menjelaskan setidaknya ada 4 hal yang bisa membuat orang sombong. Yang pertama, orang sombong karena hartanya. Mohon maaf, jangan sampai sombong dengan harta. Kenapa? Harta itu titipan dari Allah. Maka satu saat semua yang hari ini dititipi dengan harta akan dimintakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena urusan kaya atau urusan miskin itu bukan ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau dengan kaya membuat kita sombong, justru mengundang benci dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaya ukuran kemuliaan, harusnya Qarun jadi orang yang paling mulia. Tapi nyatanya tidak. Qarun justru menjadi orang yang paling hina dengan kekayaannya. Kenapa? Karena kekayaannya membuat dia jauh dari Allah, bukan membuat dia dekat dari Allah. Maka mohon maaf, siapapun yang hari ini lagi dititipi harta, jangan sombong. Karena ingat, hisab yang paling berat ketika nanti hari kiamat adalah harta. Justru dengan harta harus jadi jalan makin dekat sama Allah, bukan makin jauh dari Allah. Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatannya. Mohon maaf, siapapun hari ini yang lagi dikasih pangkat jabatan, itu adalah amanah dari Allah. Satu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izin di antara golongan yang ketika nanti hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, orang yang kelak akan mendapatkan hisab yang paling berat, siapa? Imamun zalim, seorang pemimpin yang zalim. Maka siapapun yang hari ini diizinkan, ditakdirkan mendapatkan pangkat jabatan, jadikan pangkat jabatan itu sebagai jalan yang setiap tanda tangannya, yang setiap kebijakannya itu bisa mengantarkan kita makin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang bisa sombong karena ilmunya. Maka mohon maaf, orang yang bertambah ilmu harusnya makin rendah hati. Belajarlah dari ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Izin mohon maaf, ilmu itu bukan sekedar untuk menjadikan kita pintar,
Tapi yang paling utama, ilmu itu menjadikan kita pribadi yang benar. Banyak orang pinter, kalau nggak benar jadi pinter kebelinger, nipu orang, korupsi, ambil yang bukan haknya. Itu koruptor, bukan nggak pinter, tapi nggak benar. Ujungnya menipu rakyatnya, ujungnya mengambil yang bukan haknya. Ini bahaya. Maka mohon maaf, ilmu yang Allah titipkan kepada kita jangan sampai menjadi peluru yang dengan mudah kita menyalahkan orang lain, yang dengan mudah kita merendahkan orang lain, yang dengan mudah kita menjatuhkan harga diri orang lain. Hati-hati, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Padahal ilmu itu disimpannya bukan hanya di kepala, tapi ilmu itu disimpannya di hati, sehingga bisa mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Dan yang keempat, mohon maaf, nauzubillahi min dzalik, ada orang yang sombong karena amal ibadahnya. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Justru dengan amal yang hari ini kita hadirkan, hakikatnya ini rahmat dari Allah, bukan semata-mata kita. Maka kata Nabi, lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu karena amal yang kamu lakukan. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, na'am, wala ana, iya, aku juga tidak. Lantas ya Rasulullah, apa yang membuat orang bisa masuk surga? Maka Rasul menjawab, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, yang membuat orang masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kenapa kita beramal? Karena kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Maka rahmat itu yang nanti akan mengantarkan kita ke surga. Maka jamaah yang dicintai Allah, golongan yang pertama yang tidak akan tersentuh api neraka namanya adalah hayyin, orang yang tenang, menenangkan. Dia tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, justru dia rendah hati. Belajarlah merendahkan hatimu agar Allah meninggikan derajatmu. Siapapun orang yang rendah hati, maka Allah muliakan hidupnya. Tapi orang yang tinggi hati, maka jangan kaget kalau Allah rendahkan kehidupannya. Belajarlah merendahkan hati serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita karena kerendahan hati yang kita hadirkan. Yang kedua, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka disebut dengan layyin. Apa itu layyin? Orang yang lembut, melembutkan. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada kelembutan dalam hatinya. Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya, dengan ajaran Islam yang dihadirkannya, sampai saat ini kenapa Islam terus berjalan? Salah satunya karena sikap lembut yang dihadirkannya. Baginda Nabi itu Masya Allah lembut. Jadi suami yang begitu lembut. Jadi ayah yang lembut. Jadi pemimpin yang lembut. Dan kelembutannya yang bisa melembutkan hati siapapun yang bertemu dengan dirinya. Maka jamaah yang dicintai Allah, mulai hari ini bersikaplah layyin, orang yang lembut melembutkan. Saat kita jadi anak, tolong bersikap lembut kepada orang tua kita. Jadilah anak yang hormat sama orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita. Demi Allah, kata Nabi, ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua.
Jangankan kasar, berkata ah saja tidak boleh. Maka mohon maaf, kata Nabi, kalau ada dosa yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada dua. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang kedua, doanya seseorang yang menzolimi saudaranya. Jangan sampai lisan kita mengotori hati kita dan menzolimi orang lain. Saat jadi suami, belajarlah menjadi suami yang lembut kepada pasangan kita. Saat jadi ayah, belajarlah jadi ayah yang baik untuk keluarga kita. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka mohon maaf, mohon izin, siapapun di sini yang mencintai Nabi SAW, maka berkasih sayang kepada keluarga. Siapapun suami yang ingin dicintai oleh Nabi, maka cintailah pasangannya. Karena ternyata berkasih sayang kita di keluarga itu mengantarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat di kantor, di perusahaan, hadirkan sikap lembut kepada siapapun, dan itu yang akan menghadirkan akhlak terbaik kita sebagai pribadi yang mencintai Nabi SAW. Dan semoga nanti kita menjadi golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang ketiga, golongan itu disebut dengan qaribin. Apa itu qarib? Qarib itu orang yang dekat, mendekatkan. Hadirnya menjadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Keberadaannya dirindukan, ketiadaannya dinantikan. Dan orang yang qarib ini orang yang dekat dengan siapapun. Humble dia, adaptif, dia bisa memposisikan dirinya menjadi pribadi yang disenangi oleh siapapun. Maka mohon maaf, di antara amalan yang dicintai Allah itu apa salah satunya? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Maka rumusnya, ini rumusnya, kalau tidak bisa nyenengin orang, minimal jangan nyakitin orang. Saya ulangi, kalau tidak bisa menyenangkan orang, minimal jangan menyakiti orang. Maka belajarlah jadi qarib, orang yang dekat, mendekatkan. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan itu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Maka nanti jamaah sudah sangat hafal hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong catat bab ini. Di situ kalimatnya walad. Walad itu artinya bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, tapi di situ ditulisnya walad. Apa maknanya? Bukan hanya doa anak kandung yang akan sampai kepada kita saat kita kembali kepada Allah, tapi kalau kita punya sahabat yang baik, teman yang baik, karyawan baik, relasi yang baik, dan dia soleh mendoakan kita, maka doanya sampai saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari lingkungan yang baik. Ahilman, siapa orang yang paling bahagia dalam hidup? Orang yang saat dia lahir
dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia wafat, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis karena kehilangan sosok baik dalam hidupnya. Maka jadilah qarib, orang yang dekat mendekatkan. Dan yang keempat, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin, orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Jamaah yang dicintai Allah, barang siapa yang melapangkan kesulitan manusia di dunia, maka nanti Allah lapangkan urusannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, maka nanti Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Maka jadilah orang yang gemar memberi, bersedekah, mudahkan urusan orang. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang akan kita terima. Dan itulah kemuliaan dalam hidup. Maka Nabi SAW menjadi sosok yang paling sempurna, yang luar biasa, karena punya akhlak terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita bisa menghadirkan 4 sikap dalam diri kita yang akan masuk 4 golongan tadi. 1, orang yang hayyin, tenang, menenangkan. 2, orang yang layyin, lembut, melembutkan. 3, orang yang qaribin, dekat, mendekatkan. 4, orang yang sahlin, orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua masuk ke dalam surga dan Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Oleh karena itu, jadikanlah setiap detak-detik kehidupan kita untuk menghadirkan akhlak yang terbaik. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka di sisa usia kita ke depan, jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi nggak penting. Jadi orang baik aja. Itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjadi pribadi yang makin baik, dan insya Allah kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir siang ini. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak maksiat. Engkau hapuskan maksiat kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti ke dalam surgamu. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah negeri kami Indonesia ya Allah, berkahilah para pemimpin kami di Indonesia, berkahilah pekerjaan kami ya Allah, berkahilah usaha kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Jadikan rezeki yang kami dapatkan adalah jalan agar kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu. Ya Allah, jika saat ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan, segerakan hajatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, akui kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bimbing kami agar bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.